ternyata masih ada najis yang tersimpan. Kenapa? Karena kita nggak tahu ilmunya. Kalau dikupas lagi dalam bab tohara ada. Jadi ketika kita main buang air kecil itu ada dua pilihan. Sebenarnya sunnahnya itu nggak boleh berdiri, duduk, jongkok. Saya juga nggak habis pikir tuh banyak beberapa masjid musola yang sengaja tempat buang air kecil dibikin berdiri. Wallahu a'lam bishawab, gitu, pengurus-pengurus DKM-nya wallahu a'lam. Tapi yang Al-Fakir pernah dapat dari guru-guru Al-Fakir, buang air kecil itu duduk. Nah setelah duduk itu tidak boleh dipegang pakai tangan kanan, harus pakai tangan kiri. Pilihannya dua, diurut nih kemaluan kita 3 kali. Karena apa? Biasanya kalau orang buang air kecil, laki-laki khususnya, ini saya bicara yang laki-laki, kalau yang perempuan karena nggak ada jamaah perempuan laki-laki, itu suka netes di akhir. Al-Fakir masih ingat dulu zamannya lagi remaja, kalau nggak salah kelas 5 SD. Itu kalau habis kencing terus langsung masukin, mohon maaf ya, pakai celana dalam, itu kayak ada tetes, benar nggak? Kenapa? Karena kita tuh toharonya nggak benar. Jadi diurut 3 kali. Kalau diurut tidak bisa, sambil didehem 3 kali juga. Karena kalau kita dehem itu nanti akan keluar dia cipratan terakhir. Sekarang saya tanya, kalau tadi buang air kecilnya aja nggak bener, ada netes di celana dalam, wudunya sah nggak? Kalau wudunya nggak sah, sholatnya sah nggak? Pertanyaannya sedikit atau banyak orang yang tidak paham itu? Mungkin banyak. Makanya pentingnya menuntut ilmu tuh gitu. Orang pada berpikirnya, oh yang penting wudunya sah, toharohnya nggak diperhatiin. Apalagi kalau udah mengupas bab dalam kehalalan makan dan minum yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Subhanallah. Toharoh cakep, wudu cakep, sholat rukun syaratnya benar, khusyuk misalnya, kalau bisa khusyuk, fokus. Ini sedikit tambahan penjelasan. Tapi kesehariannya memakan sesuatu yang haram atau subah. Di dalam sebuah hadis riwayat yang sahih dinyatakan, seandainya ada orang yang melaksanakan sholat menggunakan kopiah atau peci, di dalam kopiah yang dia pakai itu dia beli ada sedikit harta haram, maka sholatnya tidak diterima. Bayangin, itu baru kopiah yang ada haramnya. Misalnya kopiah harganya 20.000, 10.000 duit sendiri, 10.000 lagi misalnya boleh ngentit atau boleh korupsi, dipakai buat sholat, kagak diterima tuh sholatnya. Latuk balu mardudatun. Apalagi yang masuk ke dalam perut. Inilah salah satu penyebab kadang orang berpikir, ya Allah, salah saya sudah, ngaji saya udah rajin, saya sama guru gak kurang-kurang, kok doa saya gak dikabul. Nih yang paling inti, jangan-jangan di dalam tubuh kita masih ada banyak harta haram yang kita makan. Dan ingat, haram yang dimaksud ini bukan cuma haram contoh daging babi minuman. Haram ini kalau dikupas lagi ada 2. Jadi ada haram ainiyah, haram yang karena zatnya, ada yang namanya haram sababiyah. Haram zatnya kita udah sama-sama tahu, minuman keras, daging anjing, babi. Tapi kalau haram sababiyah nih, orang yang banyak pada enggak mau. Beras halal tapi boleh nipu orang. Uangnya halal boleh korupsi. Betul nggak? Ini namanya haram sababiyah. Nah ketika itu haramnya sababiyah, tetap kita makan, kita minum, menjadi sesuatu perkara yang haram, bercampur dengan darah, darah menjadi daging, daging yang akan mempengaruhi pikiran kita, metabolisme tubuh kita bergerak sampai menjadi satu amaliyah perilaku kita. Dan ingat, di dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya di dalam diri seseorang itu ada segumpal darah. Segumpal darah itu ada segumpal daging, yang mana kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah semuanya. Dan kalau segumpal daging ini buruk, maka buruk semuanya. Artinya apa? Tahukah kalian apa segumpal darah itu, segumpal daging itu? Yaitu hati.
Secara ruhani hati kita isi. Allah bizikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah itu ruhaninya. Tapi lahiriahnya juga makan minuman yang halal dan thayyibah. Yang halal dan baik. Coba dah, nggak usah jauh. Jam berapa? Saya mau tanya, sepanjang orang-orang pelaku kejahatan, kemaksiatan, kemunkaran, misalnya nih, mohon maaf, ada pencuri, ada mau ngejamret, ada mau nyolong, misalnya bertiga berempat dia kumpul. Yuk sebelum kita ngejamret kita baca Al-Fatihah dulu. Ada nggak? Ayo saya tanya. Kenapa? Karena di dalam dirinya, baik dalam tubuhnya ini banyak harta haram, sehingga pikiran yang diselimutinya itu sesuatu yang buruk, yang jahat. Apalagi tadi kalau dijabarin luas, nggak pernah ngaji, jauh dari ulama, durhaka sama orang tua. Tapi penyebab paling mendasarnya itu tuh sesuatu harta, makanan, minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita doa sampai beratus-ratus tahun bisa jadi nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ada di kitab Sirah Nabawiyah. Tadi Al-Fakir mau bawa, cuma ininya tasnya nggak cukup. Dulu ada kisah seorang kakek-kakek menggunakan jubah, jalan bermil-mil, sampai satu ketika ketemu dengan Masyayikh, dengan Syekh. Si kakek-kakek ini berdoa nih, ya Allah, nggak tahu doanya apa banyak. Si Masyayikh ini berkomentar, wahai fulan, wahai kakek, doamu tidak akan terkabul. Kaget dia tanya, kenapa? Saya sudah berdoa dari jalan terus, doa, jalan duduk berhenti doa, jalan duduk berhenti doa. Kata Masyayikh tersebut, orang alim tersebut, karena di dalam dirimu masih ada sesuatu yang haram, maka Allah tidak akan menerima doamu. Doa kamu nyangkut, penuh dengan hijab. Coba renungin. Makanya mohon maaf nih, persoalan apapun yang meliputi diri kita, banyaklah. Al-Fakir pernah dapat curhatan, Ustaz mau tanya, saya kok mondokin anak di pondok pesantren 5 tahun malah jadi badung ya, kaburlah segala macam. Ada lagi, Ustaz ini saya mondokin anak pesantren sampai 12 tahun, begitu keluar pesantren bukan jadi ustaz, jadi preman. Jawabannya sederhana. Al-Fakir sudah tanyakan ke guru-guru Al-Fakir. Penyebabnya sih ada beberapa, ada 3 penyebabnya, tapi yang paling penting itu. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang terasa kita sulit, tuh introspeksi dirinya, yang kita makan, kita minum selama ini ada yang haram enggak? Terus kedua, pernah nggak kita melakukan dosa besar? Dosa besar apa aja? Asyirku billah, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, minum minuman keras yang nggak berhenti-berhenti, berzina, berjudi tidak berhenti. Itu kalau udah kita laksanakan dosa besar, obatnya harus taubatan nasuha. Udah taubat yang sebenar-benarnya. Tapi yang paling penting itu tadi itu harta. Karena tadi contohnya pelaku maksiat, pembunuh bayaran, pembunuh berdarah dingin, misalnya dia biasa dapat orderan membunuh orang, nembak orang, misalnya dikasih sekian puluh juta. Ada nggak sebelum dia nembak, baca ratib dulu ayo, ada nggak baca yasin? Nggak ada. Tapi kalau kita nih bersyukur, kita yang duduk di sini, Allah terus berikan hidayah dan nurnya, sehingga kita di hati kecil kita ini mulai nih tumbuh bibit, senang ke pengajian, ringan langkah kaki kita, senang dengerin guru, adem kalau ngeliat wajah guru, duduk di majelis taklim dan lain sebagainya untuk kebaikan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sesuatu harta yang haram. Ya, jadi kesimpulan di bab yang kedua ini, keutamaan bagi penuntut ilmu, kesimpulannya ada 3. Yang pertama, kuatkan niat, niatkan li mardatillah, untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahala di akhirat kelak. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan lingkungan sekitar, sehingga tujuannya ibadah kita dan akhlak kita benar-benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan kitab-kitab karangan para
masyayikh, para alimil ulama. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, untuk menjaga mengokohkan agama kita, dinul Islam. Bagaimana kita bisa berjuang amar ma'ruf nahi munkar? Kita mau dakwah, mau menyampaikan, nih tata cara berwudu kita aja berantakan. Kita mau bilang, yuk ngaji tajwid, kita aja ngaji nggak bisa. Bisa nggak negakin Islam? Boro-boro buat negakin Islam, diri kita sendiri dalam ibadah aja itu masih berantakan. Makanya dimulai dengan menguatkan untuk niat menuntut ilmu. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan untuk kupasan pertama di fasal kedua kitab Ta'limul Muta'alim, buah karya Syekh Al-Alamah Syekh Al-Jarnuzi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat, dan juga segala hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari Al-Fakir pribadi. Insyaallah ini untuk bab ilmu masih cukup panjang, tapi Al-Fakir ambil dikit-dikit. Jadi insyaallah nanti mulai berikutnya akan diselang-seling bab kitab Ta'limul Muta'alim dan bab Adabul Insan. Adabul Insan itu akhlak manusia. Ta'limul Muta'alim adab dalam menuntut ilmunya, nyambung nih. Kemudian bermanfaat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.